Fakta Alkitab tentang pembantaian bayi-bayi di Bethlehem. Menjelang Desember, pasti suasana Natal sudah terasa. Namun, di tahun 2023 ini, banyak negara memilih Natal yang sederhana sebagai bentuk solidaritas untuk para korban perang antara Israel dan Hamas. Namun tahukah Anda bahwa di Bethlehem setelah kelahiran Yesus, di sana para ibu juga berduka karena pembantaian anak-anak mereka? Mari kita ikuti pembahasan fakta Alkitab kali ini. Eksekusi mati anak laki-laki di sekitar Bethlehem. Pembantaian anak-anak di Bethlehem adalah sebuah peristiwa yang dicatat dalam Injil Matius. Menurut Injil Matius, Raja Herodes Agung, penguasa Yudea yang dilantik oleh Romawi, memerintahkan eksekusi seluruh anak laki-laki di sekitar Bethlehem. Karena ia khawatir akan kehilangan tahtanya dari Raja Yahudi yang baru lahir. Seperti yang diberitahukan kepadanya oleh orang-orang Majus. Matius 2 ayat 16. Liturgi Yunani menyatakan ada 14.000 anak-anak, sementara catatan Gereja Suriah menyatakan 64.000, sedangkan sumber-sumber Koptik menyatakan 144.000. Namun ahli sejarah memperkirakan bahwa saat itu Bethlehem hanya berpenduduk sekitar 1.000 sampai 2.000 jiwa, sehingga para ahli memperkirakan ada sekitar 20 anak yang dibunuh saat itu. Pembantaian anak-anak tak bersalah itu tidak disebutkan dalam sejarah-sejarah sekuler dari masa itu. Tewasnya puluhan anak Ibrani di sebuah desa yang tidak begitu penting tidak menarik perhatian sejarawan-sejarawan yang mungkin melihatnya sebagai hal kecil. Sebab tindakan kejam Herodes sangat banyak, termasuk eksekusi beberapa istrinya dan anak-anak kandungnya sendiri. Penggenapan nubuatan dari peristiwa ini. Ada 2 ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dianggap sebagai nubuat tentang pembantaian anak-anak di Bethlehem. Yeremia 31 ayat 15. Pada ayat ini, Nabi Yeremia sedang menggambarkan penderitaan Rahel, istri Yakub, atas kematian anak-anaknya yang terbunuh dalam pembuangan ke Babel. Ayat ini sering dikutip sebagai nubuat tentang pembantaian anak-anak di Bethlehem, karena Rahel diyakini dimakamkan di dekat Bethlehem. Saat akan terjadi pembantaian itu, Yusuf diperingatkan malaikat Tuhan untuk membawa pergi Maria dan bayi Yesus. Mereka kemudian pergi ke Mesir hingga kematian Raja Herodes. Hal ini menggenapi nubuatan dari Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Raja Herodes Agung memang penguasa yang kejam, yang dikenal telah membunuh banyak orang yang dianggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dia bahkan membunuh 3 putranya sendiri. Pembantaian bayi-bayi di Bethlehem, meskipun tidak disebutkan secara spesifik oleh sejarawan, konsisten dengan karakter Herodes dan sikap paranoidnya. Peristiwa ini merupakan pengingat bahwa kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan penderitaan dan mengorbankan orang-orang yang tak berdosa. Bayi Yesus merupakan harapan untuk keselamatan manusia. Namun kuasa gelap berusaha menggagalkan rencana Allah itu dan menggerakkan Herodes membunuh bayi-bayi agar rencana Allah gagal. Hal ini mengingatkan kita bahwa si jahat masih menggunakan metode yang sama hingga saat ini. Ia berusaha menghancurkan anak-anak dengan berbagai cara agar rencana Tuhan atas mereka digagalkan. Untuk itu, tugas orang tua menjadi sangat penting. Seperti Maria dan Yusuf hidup dalam pimpinan Tuhan untuk melindungi bayi Yesus. Demikian juga tugas para orang tua di akhir zaman ini. Apakah Anda sebagai orang tua merasa menghadapi tantangan ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di Fakta Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.